Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah, di mana atas segala limpahan rahmatnya kita masih bisa dipertemukan kembali dalam kesempatan video sekali ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Besar harapan dan doa saya untuk kita semua, khususnya bagi Anda yang saat ini sedang menonton video saya kali ini, mudah-mudahan Allah selalu memberikan rezeki yang berlimpah kepada Anda semua, dikabul semua hajat, dimudahkan segala urusan, dan yang tidak kalah penting selalu diberikan kesehatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan video saya kali ini kembali saya melanjutkan beberapa teknik-teknik atau cara-cara untuk memperdayakan atau menggunakan keenergian, khususnya Kundalini Reiki, agar manfaatnya lebih maksimal, lebih terasa lagi. Khususnya dalam kesempatan video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya menggunakan keenergian Kundalini Reiki ataupun keenergian yang lain dalam penyalurannya agar lebih maksimal terasa, baik untuk diri kita sendiri, orang lain, suatu area, hewan ataupun juga tumbuhan. Jadi intinya keenergian ini memang bisa kita pergunakan untuk seluruh alam semesta, bukan hanya untuk kesehatan, tapi lebih-lebih memang yang sudah tingkat Grandmaster atau Master ataupun Grandmaster, memang keenergian ini memang sudah universal penggunaannya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, karena memang setiap alumni saya memang saya bimbing selamanya agar menyampaikan segala permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penggunaan keenergiannya, dalam meditasi, baik untuk diri sendiri, orang lain, ataupun area dan sebagainya. Memang saya selalu mengatakan jangan pernah sungkan-sungkan untuk menghubungi saya apabila ada yang ingin disampaikan atau dipertanyakan. Dan khususnya dalam pembuatan video saya kali ini, saya pilih beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sama, yaitu tentang penyaluran energi. Ada beberapa kasus yang disampaikan dan rata-rata pertanyaannya saya pilih yang sama, yaitu tentang ada beberapa kasus yang menanyakan, terkadang Pak Muhsin ketika saya menyalurkan ke seseorang, terkadang keenergian saya tidak terasa mengalir dari kedua telapak tangan saya ataupun dari salah satu, khususnya telapak tangan kanan saya, yang biasanya selalu saya rasakan keluar dengan maksimal, terasa besar energinya keluar dari telapak tangan. Namun ada beberapa kasus, kata beliau, ke seseorang malah tidak terasa seperti itu. Ada juga ketika menyalurkan ke seseorang yang kita terapi atau si pasien tidak merasakan keenergian dari saya, kata salah satu alumni saya, yang biasanya setiap pasien-pasien saya ketika saya menyalurkan suatu keenergian rata-rata merasakan energi yang saya salurkan, baik itu ada yang rasa panas atau hangat merambat ke seluruh tubuh, atau menuju ke titik yang bermasalah atau yang ada masalah kesehatan, dan juga bisa merasakan terutama di ubun-ubun dan cakra-cakra yang lainnya terasa ada seperti aliran listrik. Tapi terkadang ke seseorang, ada salah satu pasien saya, bahkan ada beberapa orang, tidak merasakan aliran energi yang saya salurkan seperti itu. Ada juga kasus yang dipertanyakan ke saya, dari telapak tangan beliau
memang benar-benar luar biasa ketika ditingkatkan keenergian dari tingkat 1 ke tingkat 2, energinya semakin besar dan seterusnya. Sangat terasa sekali dari telapak tangannya keluar mengalir ke pasien ataupun ke diri sendiri, dan si pasien pun merasakan aliran energi yang luar biasa sampai ada sensasi-sensasi gerakan-gerakan yang tidak bisa dikendalikan. Tapi hasilnya tidak maksimal Pak Muhsin seperti itu. Tidak seperti sensasi yang dirasakan. Sensasi yang dirasakan luar biasa tapi hasilnya tidak sesuai. Ibaratkan kalau angka sensasinya 100 tapi angka keberhasilannya hanya 10%. Seperti itu. Juga baru-baru ini dari Bapak, lupa saya, beliau mengalami suatu masalah penyakit di dalam dirinya. Beliau ketika menyalurkan keenergian ke tubuhnya, mengakses energi untuk kesembuhan dirinya, energinya luar biasa terasa di seluruh tubuhnya, sampai ada sensasi-sensasi yang seperti aliran-aliran listrik, getaran-getaran, gerakan-gerakan dan sebagainya, gerakan-gerakan yang tidak bisa dikendalikan. Tapi kok hasilnya Pak Muhsin, ke saya belum ada hasil yang signifikan, kata beliau. Semua pertanyaan-pertanyaan mereka, beliau-beliau itu semua saya jawab, dan rata-rata saya bimbing dan saya sarankan hal yang akan saya jelaskan di dalam kesempatan video saya kali ini. Mengapa hal-hal itu terjadi? Maka saya sarankan kepada beliau-beliau semua, kepada alumni-alumni saya, untuk melakukan pembersihan terlebih dahulu. Pembersihan baik untuk ketika melakukan penyaluran atau mengakses keenergian, baik untuk diri sendiri, orang lain, hewan, tumbuhan, juga suatu area, yaitu membersihkan segala sesuatu yang menghalangi dalam tubuhnya atau dalam tubuh si pasien ataupun di dalam suatu area. Kalau untuk penyembuhan bisa dengan niat, saya niat menyalurkan energi, sebutkan energinya bisa dengan Kundalini Reiki, Gold, Diamond dan seterusnya. Saya niat menyalurkan energi, satu contoh dengan energi Kundalini Reiki. Saya niat menyalurkan energi Kundalini Reiki untuk membersihkan segala sesuatu yang menghalangi kesembuhan saya. Saya niat menyalurkan energi Kundalini Reiki untuk membersihkan segala sesuatu di tubuh jiwa raga saya, di dalam tubuh jiwa raga saya, apapun bentuknya. Atas izin dan kuasa Allah terjadilah. Bisa dengan kata-kata seperti itu. Bagi yang non-muslim, kata-katanya bisa dirubah atas izin Tuhan, atas izin Sang Hyang Widi. Intinya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar segala sesuatu yang menghalangi kesembuhan kita bisa bersih, sehingga kita, dan setelah itu baru kita menyalurkan suatu keenergian untuk kesembuhan ataupun untuk hal-hal lainnya. Seperti di suatu tempat, mungkin di tempat itu penghuninya selalu cekcok, penghuninya tidak harmonis. Mungkin di suatu tempat itu adalah suatu tempat usaha, mungkin usahanya macet, maka bersihkanlah segala sesuatu yang menghalangi. Contohnya kalau di suatu rumah sering karena mungkin keadaan keempat unsur alamnya, keenergian di suatu tempat itu tidak seimbang atau tidak selaras dengan penghuninya, biasanya sering terjadi pertengkaran, sering sakit-sakitan dan sebagainya. Maka sebelum menyalurkan suatu keenergian dengan maksud tertentu agar yang menempati suatu tempat itu tidak sering cekcok lagi, tidak sering sakit-sakitan lagi dan sebagainya, maka lakukanlah hal yang sama, yaitu membersihkan segala sesuatu yang membuat rumah itu, membuat penghuninya sakit-sakitan, atau yang membuat penghuninya sering cekcok atau sering cekcok dan sebagainya. Atau kalau di suatu tempat usaha, bersihkanlah dengan niat membersihkan segala sesuatu
yang membuat dagangannya tidak laris dan sebagainya. Jadi intinya lakukan pembersihan dahulu yang menghalangi suatu maksud dan tujuan kita dalam penyaluran keenergian. Kalau untuk kesembuhan, maka bersihkan dari segala yang menghalangi kesembuhan dan sebagainya. Dan saya ulang, untuk kata-katanya bisa Anda bebas, bisa Anda karang sendiri. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, yang saya katakan tadi, tentunya tidak lupa berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini sering saya katakan juga, karena apapun yang terjadi seluruh alam semesta ini tentunya atas izin dan kuasa Allah. Dan apabila hal ini juga terjadi kepada Anda yang mungkin baru nonton video saya kali ini, ataupun video-video saya yang lainnya, yang mungkin juga punya permasalahan yang sama, maka lakukanlah hal seperti yang saya katakan tadi. Lakukan pembersihan terlebih dahulu sebelum melakukan transfer keenergian untuk hal atau untuk niat dan maksud-maksud tujuan tertentu. Lakukan pembersihan dahulu dari segala yang menghalangi, lalu setelah itu lakukan penyaluran keenergian untuk bisa untuk penyembuhan, untuk penglarisan dan sebagainya. Dan insya Allah setelah Anda melakukan hal yang saya sampaikan seperti tadi, insya Allah hasilnya akan lebih cepat terasa. Sekian video saya kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.